Halo, kami dari kelompok 4 yang melakukan praktikum dengan judul pengawetan dan pengambilan sperma. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Elika Fitriani, Muhammad Hafiz, Diavita Nurila, Erik Ignatius, Clara Clarista, Fuad, Rizka Aprilia. Pengertian dari pengawetan sperma dapat digunakan sewaktu diperlukan. Kegunaan lain dari preservasi sperma adalah untuk keperluan konservasi jenis-jenis ikan yang sudah langka serta intensifikasi pembenihan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menjamin ketersediaan sperma pada saat dibutuhkan. Pengawetan sperma berarti antisipasi keterbatasan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan walaupun kematangan gonak induk jantan dan betina tidak sinkron, tujuan genetik dan memudahkan dalam melakukan pemulihan ikan, memudahkan distribusi. Kriobservasi sperma. Kriobservasi sperma merupakan teknik dalam penyimpanan materi genetik keadaan beku pada suhu yang rendah. Adapun metode yang digunakan yaitu ada 3 bagian. Pertama, pembekuan lambat, pembekuan cepat, dan pembekuan sangat cepat. Prinsip yang terpenting dari kriobservasi sel spermatozoa ialah pengeluaran air dari dalam sel atau dehidrasi sebelum membentuk intraseluler. Selanjutnya, metode dalam pengambilan sperma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan sperma. Pertama, sperma diambil dengan cara mengurut perut ikan jantan secara hati-hati ke arah lubang sampai sperma keluar. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian, sperma disedot memakai string. Gunakan 2 string untuk menyedot masing-masing sebanyak 0,5 ml sperma. Selanjutnya, sampel sperma disimpan pada suhu 4-7 derajat Celcius. Lakukan pengamatan terhadap sperma yang tidak diawetkan dan yang telah disimpan dengan waktu yang berbeda-beda. Penilaian motilitas sperma dilakukan dengan menetapkan sperma di ujung string pada gelas objek di 3 titik yang berbeda. Kemudian setiap titik tersebut ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya, gelas objek tersebut dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali pada temperatur 26-20 derajat Celcius. Motilitas sperma diamati di bawah mikroskop setelah sperma ditetesi Aquades. Kemudian perhitungan umur sperma dihitung mulai dari sperma ditetesi dengan Aquades. Lalu yang selanjutnya, pengamatan umur sperma mulai dilakukan dengan menghidupkan spekuan. Saat sperma ditetesi Aquades sampai sperma tersebut mati. Jika sperma yang diamati tidak bergerak setelah ditetesi air, maka perlu dilakukan pembuangan sperma dari ujung string sehingga sperma yang berada pada ujung string terbuang. Kemudian dilakukan pengulangan pengamatan sperma yang ditetesi air untuk mengetahui sperma sudah mati atau belum. Faktor yang mempengaruhi dalam kriobservasi adalah antara lain bahan pengencer dan bahan krioprotektan yang dapat mempertahankan motilitas sperma. Dengan teknik kriopreservasi, pembelahan sel dan proses metabolisme dalam sel, jaringan, atau organ yang disimpan dapat dihentikan sehingga tidak terjadi modifikasi atau perubahan dalam waktu yang tidak terbatas. Larutan pengencer atau yang biasa disebut dengan extender merupakan larutan pengencer sperma yang mengandung ion-ion garam atau gula atau kombinasi keduanya yang dapat menyerupai kondisi tekanan osmotik sehingga mencegah terjadinya aktivitas sperma. Extender yang banyak digunakan dalam kriopreservasi sperma yaitu larutan fisiologis seperti NaCl sampai larutan kompleks kombinasi dari beberapa garam seperti ringer laktat. Keuntungan dari kriopreservasi ini sendiri antara lain mengurangi jumlah induk jantan yang dipelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat diperkecil. Yang kedua ada memudahkan dalam transportasi sperma ikan dari satu daerah ke daerah lainnya dan biayanya murah. Selanjutnya dapat dilakukan perkawinan silang pada ikan-ikan yang memiliki waktu pemejahan yang berbeda. Yang keempat, benih tersedia sepanjang tahun. Dan yang kelima, melindungi spesies dari bencana alam dan kepunahan. Demikianlah penjelasan paparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.